Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TWK sebelumnya perkenalkan nama saya Andi Nur Nadila M dengan NIM C011241282. Nah, baiklah di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas garis praktikum G. Yang pertama adalah proses pencernaan lemak. Nah, proses pencernaan lemak. Nah, pertama di sini ada contoh lah kayak lemak yang besar atau lemak yang menggumpal. Kita namanya itu adalah trigliserida. Terus ini lemak yang besar ini kita mau mengubah dia menjadi butiran-butiran lemak yang kecil. Nah, tentunya kita butuhkan sesuatu yang dapat mengubahnya, yaitu kita butuh garam empedu. Kenapa? Karena garam empedu itu merupakan sesuatu yang dapat mengubah sesuatu yang kompleks seperti kayak lemak yang sangat besar menjadi lemak atau butiran lemak yang sangat kecil. Nah, awalnya kan dia tadi trigliserida atau lemak yang menggumpal. Nah, kita kasih garam empedu, dia akan menjadi butiran-butiran lemak yang kecil. Dia itu mulai akan terpisah yang mana monosakarida dan asam lemak bebas. Nah, kemudian di sini dia bisa diikat sama enzim lipase karena dia sudah menjadi lemak-lemak atau butir-butir lemak yang kecil. Setelah dia diikat oleh enzim lipase, ada juga namanya nanti di garam empedu itu ada namanya misel. Misel ini akan membungkus yang namanya monosakarida sama asam lemak bebas. Setelah dia membungkusnya, dia akan membawanya sampai ke depan brush border. Setelah di depan brush border ini monosakarida sama asam lemak bebas itu dibukami sama miselnya, terus hanya dua yang masuk, yaitu monosakarida sama asam lemak bebas akan masuk ke intrasel, sedangkan tadi misel itu dia hanya mengantarkannya. Nah, dalam intrasel itu monosakarida sama asam lemak bebas ini mereka lagi bersatu menjadi trigliserida, padahal tadi awal kita berusaha untuk memecah dia supaya tidak bersatu, tidak menggumpal. Nah, ujung-ujungnya mereka akan bersatu kembali menjadi trigliserida. Nah, nanti trigliserida ini dia itu akan dilapisi sama lipoprotein. Nah, jika dilapisi sama lipoprotein, dia akan berubah nama menjadi kilomikron. Nah, kilomikron ini akan keluar ke lateral sentral, di mana dia melalui namanya proses eksositosis. Nah, mungkin hanya itu yang saya dapat bisa jelaskan Kak mengenai proses pencernaan pada lemak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan emulsifikasi lemak. Nah, tentunya pertama saya ingin menjelaskan bahwa emulsifikasi itu merubah sesuatu lemak yang kompleks atau yang besar atau yang menggumpal menjadi lemak yang lebih kecil atau lebih sederhana, atau maksudnya lemak butir-butir lemak yang kecil. Nah, di sini ada namanya droplet lipid ukuran besar. Nah, droplet lipid ukuran besar ini tentunya dia kayak lemak-lemak yang menggumpal. Nah, lemak-lemak yang menggumpal ini kita ingin jadikan dia kayak butir-butir lemak yang kecil dengan cara emulsifikasi. Nah, emulsifikasi ini kita butuh bantuan juga namanya garam empedu. Kan emulsifikasi itu merupakan suatu proses mengubah lemak yang kompleks atau besar ini menjadi butir-butir lemak yang kecil. Nah, cara mengubahnya itu kita membutuhkan garam empedu. Nah, di garam empedu ini nanti ada dua. Ada bagian hidrofobik sama ada bagian hidrofilik. Kalau hidrofobik itu dia kayak di bagian dalam, dia yang mengikat lemak-lemak. Sedangkan kalau misalnya hidrofilik itu dia di bagian luar. Terus dia kayak bertemu dengan enzim-enzim pencernaan, dan dia itu juga di luar dia muatannya negatif. Nah, kalau hidrofobik kan tadi dia takut sama air, makanya dia ada di bagian dalam, dia mengikat lemak-lemak. Nah, emulsifikasi kan merupakan proses pemecahan lemak atau lipid menjadi tetesan atau butiran-butiran yang lebih bisa tercampur dengan air, lebih mudah dicerna oleh enzim pencernaan. Serta kalau misalnya dia sudah menjadi butiran-butiran atau kayak tetesan-tetesan lemak yang kecil, dia itu bisa diikat sama enzim lipase. Nah, dalam proses emulsifikasi itu dia membutuhkan garam empedu. Nah, baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan Kak mengenai penjelasan proses pencernaan lemak serta emulsifikasi lemak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak.